Tuhan. Eh, ada satu hal yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan kemarin di Zodiac Hotel. Jadi walaupun penafsirnya berbeda-beda, tapi Tuhan terus berbicara mengenai 300 jenderal ini. Ada satu yang dilukakan oleh Tuhan. Ya, saya juga bingung. Ayat ini sungguh suatu hal yang tidak dapat saya mengerti hubungannya antara Baktra, Nuh dengan 300 jenderal. Jadi di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-15, ini perhatikan, ini penting sekali. Ini penting sekali. Ingat bahwa kita hidup karena firman Tuhan, kita diangkat karena firman Tuhan. Engkau berhasil karena firman Tuhan. Engkau juga gagal karena firman Tuhan. Engkau binasa karena tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Engkau selamat juga karena engkau mengerti mengenal firman Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan karena firman Tuhan. Dan engkau direndahkan juga karena firman Tuhan. Perhatikan, firman Tuhan adalah sangat penting di dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Tanpa firman Tuhan, jadilah kita orang bodoh, jadilah kita orang yang mudah disesatkan, jadilah kita orang yang gampang dijatuhkan, jadilah kita orang yang gampang dipengaruhi. Ingat, semua bergantung dari firman Tuhan, karena semuanya tertulis dalam firman Tuhan. Misalnya, menyembah Tuhan di dalam roh, tapi tidak bisa meninggalkan kebenaran. Ya, perhatikan. Menyembah di dalam roh, tapi kebenaran mutlak harus dilakukan. Nggak bisa kita hanya menyembah dalam roh, tapi kita hidup di dalam ketidakbenaran. Jadi menjadi tidak seimbang. Ya, mari kita baca dulu ayat 15-nya. Ya. Ayat 14-15. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu ofir, bahwa batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ada satu hal yang sangat menarik sekarang pada kehidupan abad ini. Ya. Kita tahu bahwa gereja Katolik adalah gereja yang mewarisi tradisi Romawi kuno. Halo, tolong perhatikan. Yang mewarisi gereja Romawi kuno. Jadi semua harta kekayaan gereja Romawi itu, kerajaan Roma dulu itu diwarisi oleh Vatikan. Ya, semua ilmu pengetahuan, semua hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan berhala, penyembahan kaisar, semua itu diwariskan kepada gereja Roma Katolik. Dan setelah sekian ribu tahun, Paus yang sekarang melakukan suatu tradisi yang bagi Katolik konservatif tidak mereka setuju. Apa yang dilakukan oleh Paus? Apa sekarang yang dilakukan oleh Paulus yang dikatakan bahwa dia melakukan tradisi yang belum pernah dilakukan oleh Katolik? Apa yang Paulus lakukan? Halo? Saya baca di media sosial. Paus mendatangkan orang-orang Muslim. Dan dia mencium kaki orang-orang Muslim.
mencium kaki orang-orang Muslim. Dan di media sosial juga dia katakan bahwa Al-Quran itu kitab suci yang indah. Padahal Salman Rushdie bilang itu ayat-ayat, itu ayat-ayat apa? Ayat-ayat setan. Memang ada bagian daripada firman Tuhan. Ada bagian daripada firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang dicampur aduk oleh kebohongan dan tipu muslihat. Ya. Oleh kebohongan dan tipu muslihat. Maknanya bahwa antikris akan menyatukan seluruh agama di dunia. Perhatikan bahwa munculnya antikristus. Kalau engkau pernah lihat di YouTube 6666 itu adalah kepausan. Jadi ditulis di mahkotanya Paus Ignatius, apa tuh namanya tuh? Ada yang apa? Ignatius Fideli. Coba ada yang ini enggak? Saya kebetulan belum catat. Itu berbicara dari angka 666. Pemimpin pelacur agama yang melacurkan diri dengan dunia, dengan raja-raja yang ada di bumi. Ini menandakan kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Kalau berhasil seluruh agama di dunia ini disatukan, ingat bahwa setiap tahun suka ada yang namanya doa seluruh agama-agama yang ada di dunia, dan doa mereka dipusatkan di mana? Halo? Doa agama-agama dunia dipusatkan di mana? Oh ya, ini Vicarius Filii Dei dalam bahasa Latin, wakil putra Allah atau wakil Yesus. Itu yang tertulis di mahkota. Ada 66, silakan Tuhan beritahu kepada para tentara. Yang cepat aja, jangan lama-lama. Tip ya. Model bagus kok. Ya, ini penting ya. Karena ini punya kaitan dengan jenderal Tuhan yang sedang dilantik oleh Tuhan. Perhatikan, itu baru Tuhan nyatakan kemarin. Ya, sambil jalan, sambil lihat, perhatikan. Lalu kemudian situasi politik internasional yang sedang bergolak sekarang sedang mengarah kepada perang Armageddon. Perhatikan, sedang mengarah kepada perang Armageddon. Yesus sudah sering kali berkata bahwa dia tidak lama datang. Saya dulu waktu saya masih SMA, saya ingat, engkau pernah ingat ayat yang ditulis di Alkitab bahwa sesungguhnya generasi ini tidak akan mati dan mereka akan melihat aku datang di awan-awan. Generasi ini tidak akan berakhir dan mereka akan melihat aku datang di awan-awan. Waktu itu saya baru SMA. Artinya bahwa kedatangan Yesus, kalau betul nubuatan yang disampaikan oleh pendeta dari Amerika, ya, berarti waktunya sudah sangat singkat. Perhatikan, waktunya sudah sangat singkat. Oke, engkau tahu bahwa Tiongkok, Republik Rakyat Cina, dulu membatasi anak hanya boleh satu. Hanya boleh satu. Sekarang undang-undang dirubah, boleh lebih dari satu. Sudah rubah, boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Mengapa?
Karena Cina akan memainkan peranan penting. Ingat, Cina memiliki militer terbesar di dunia sejumlah 1 juta tentara. Karena dia adalah pemain tentara, dia adalah salah satu pemain mendatangkan pasukan yang sangat besar melewati daerah Sungai Efrat yang akan menjadi kering, dan sekarang Sungai Efrat itu sudah mulai kering. Itu nanti akan menjadi jalan raya untuk tentara dari wilayah timur. Perhatikan, akan menjadi jalan dari tentara-tentara yang akan menuju ke daerah sana. Dan kita lihat sekarang sedang terjadi perebutan kekuasaan kembali, peperangan kembali antara NATO, lalu kemudian Uni Soviet dalam memerangi ISIS. Perhatikan, di dalam memerangi ISIS. Dan kita tahu tujuan daripada semuanya itu adalah perang dunia yang ketiga. Jadi sekarang sedang dipersiapkan. Dan pada waktu Tuhan, pada waktu zaman Nabi Nuh, pada waktu itu Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati manusia semata-mata hanya mendatangkan kejahatan, maka berdukalah hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, oke, tolong perhatikan firman Tuhan di sini. Tolong, firman Tuhan lebih penting dari apapun juga. Iblis tidak mau engkau memperhatikan firman Tuhan, supaya kalau engkau tidak punya firman Tuhan, engkau gampang dibantai. Perhatikan, orang yang nggak punya firman Tuhan gampang dibantai oleh iblis, karena dia tidak punya senjata, atau senjatanya kecil. Jadi tolong perhatikan, jangan firman yang ditabur adalah firman yang ditabur di pinggir jalan. Iblis akan memakan firman itu. Ya, sehingga kita menjadi tidak bertumbuh. Firman Tuhan adalah landasan daripada penyataan. Ada penyataan tanpa firman Tuhan, tidak ada gunanya penyataannya. Mengapa? Karena yang tertulis ini adalah penyataan Tuhan yang tertulis dan yang sudah teruji. Ya, perhatikan, jangan bodoh. Jadi jangan bodoh. Ya. Ingat, firman Tuhan sangat penting sekali. Firman Tuhan ini adalah harta yang terbesar yang diberikan oleh Bapa Yesus Roh Kudus kepada manusia. Perhatikan, catat, firman Tuhan adalah harta terbesar kerajaan sorga yang diberikan oleh Bapa Yesus Roh Kudus kepada umat manusia. Firman Tuhanlah yang menopang dunia ini sehingga dunia ini tidak binasa. Nanti kelak satu waktu bahwa zaman antikris, firman Tuhan ini akan diangkat dari muka bumi. Maka sekarang aja masih ada firman Tuhan, orang hidup dengan cara-cara hukum rimba, apalagi tanpa firman Tuhan. Apalagi tanpa firman Tuhan. Ya, kita lihat tadi, membuat bahtera. Kata Tuhan kemarin di dalam penyataan di Zodiac Hotel, bahwa 300 jenderal yang dia kehendaki untuk dibentuk adalah menjadi landasan daripada bahtera akhir zaman. Perhatikan, menjadi landasan untuk menjadi bahtera akhir zaman lewat 300 jenderal ini. Itu yang dikatakan tadi, kita lihat di dalam 15 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 panjangnya. Kata Tuhan, ini berbicara dari landasan bahtera akhir zaman yang akan dibentuk oleh Tuhan, di mana mereka akan menjadi landasan untuk bahtera keselamatan, untuk untuk terjadinya penuaian besar-besaran sebelum antikristus berkuasa. Landasannya.
300. Lalu kemudian 50 ini adalah para pahlawan yang di antara 300 jenderal, mereka adalah orang-orang yang dikhususkan. Bayangkan kalau kita lihat 300 dari 270 juta, 300 dari kurang lebih 7 miliar manusia. Perhatikan, bayangkan. Ya, karena kalau kita lihat, engkau boleh cari buku-buku di seluruh buku-buku Kristen, baik yang ada di Indonesia atau yang sudah diterjemahkan di Indonesia, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu satu kesatuan, satu ketentaraan. Itu belum ada satupun dari hamba-hamba Tuhan yang sekaliber yang ada di dunia pada saat ini yang berbicara dari hal-hal yang seperti ini. Kecuali mereka menulis mengenai peperangan akhir zaman. Kecuali Rick Joyner di dalam bukunya Panggilan Terakhir, Panggilan Istimewa, di situ menulis bahwa dia melihat ada satu tentara akhir zaman yang dibentuk oleh Tuhan, di mana kemuliaan dari ketentaraan ini dia lihat adalah satu hal yang sangat hebat dan sangat luar biasa sekali. Dia hanya melihat, tetapi engkau hidup di dalamnya. Perhatikan, kita hidup di dalamnya. Apa yang ditulis, ya, apa yang dia tulis, tetapi kita hidup di dalamnya. Kita hidup. Kita mengerti bahwa kita berperang hampir tiap hari sampai orang bilang bosan, nggak ada berhenti-berhentinya perang. Karena kalau kita tidak berperang, kata Tuhan, iblis 24 jam mengerahkan pasukannya. Iblis tahu waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat. Oleh karena itu dia akan menyeret sebanyak-banyaknya manusia ke neraka apabila kita sebagai tentara Tuhan berdiam diri. Hanya mementingkan hal-hal yang lahiriah. Hal-hal yang lahiriah, kata Tuhan, penting, itu perlu, aku tahu, engkau perlu. Bukannya tidak perlu. Tetapi siapa yang mempunyai langit dan bumi? Bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, bukan susah payahmu. Bukan susah payahmu. Susah payahmu hanya akan buat engkau sakit. Engkau sudah susah-susah cari uang, habis itu sakit, masuk rumah sakit, dikerjain sama dokter, habis. Susah payah tidak mendatangkan kekayaan. Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi. Tuhan yang akan menjadikan engkau kepala, atau Tuhan akan menjadikan ekor. Iblis menjadikan engkau jadi kepala, tapi dia buat engkau jadi ekor. Perhatikan. Panggilan ini adalah panggilan yang sangat mulia. Panggilan yang sangat besar. Dan panggilan ini bukan panggilan main-main, tetapi kita menganggap panggilan ini menjadi panggilan yang main-main. Kata Tuhan, semua uang yang ada di dunia ini uang monopoli. Semua gedung-gedung yang ada di dunia ini sama seperti orang main monopoli. Sebentar dia punya, besok dia tidak dia punya lagi. Perhatikan. Tetapi uang yang benar adalah uang yang disediakan oleh Tuhan, yang engkau tabung di kerajaan surga. Katakan amin. Sudah pernah dengar bahwa Tuhan bilang semua uang yang ada di dompet kita uang monopoli? Nggak berlaku di kerajaan surga. Kalau engkau mati, engkau nggak akan bawa selebar benang pun. Tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Bekerjalah dengan baik, ya, berikhtiarlah lebih dengan baik,
Tapi jangan lupakan kehidupan yang kekal, rumah yang kekal, kepemilikanmu yang kekal, depositmu yang kekal, jangan dilupakan. Perhatikan, jangan dilupakan. Jadilah pengusaha yang ulat, bagus. Jadilah mahasiswa yang rajin belajar mempersiapkan masa depan, bagus. Lakukan segala sesuatu yang terbaik, tapi ingat bahwa yang menentukan engkau sukses atau tidak sukses adalah Tuhan. Manusia mengira-ngira jalannya, Tuhan yang menentukan arah langkah kakinya. Kita cuma bisa mengira-ngira. Dengan saya melakukan ini, saya bisa baik, saya bisa sukses, saya bisa berhasil. Tetapi tidak Tuhan yang menentukan. Jadi jangan seperti seorang kaya yang bodoh. Setelah dia melihat kekayaannya, semua apa yang dibuat dia berhasil luar biasa. Dan dia berkata, hai jiwaku, tidak ada kekurangan satu apapun kepada dirimu. Oleh karena itu, bersenang-senanglah, nikmati hidup ini, beli apa yang kau mau beli, nikmati apa yang engkau mau nikmati, karena semua dapat engkau beli. Lalu dia berkata, aku akan membuat gudang-gudang yang lebih besar, dan aku akan memasukkan harta yang semakin lebih banyak. Aku akan memperbesar depositoku. Aku ingin memperbesar ladang-ladangku. Aku ingin memperbesar usahaku. Lalu berkatalah Tuhan, hei orang bodoh. Kalau saya kasarin, hei orang goblok. Pada malam ini juga aku mencabut nyawamu. Mau apa? Pada hari ini juga, nggak besok. Tuhan nggak datang dulu ketok. Dibukain pintu. Tuhan tanya, hai orang kaya, bolehkah aku masuk ke rumahmu? Lalu Tuhan berkata, boleh nggak kalau malam ini nyawamu ku cabut? Enggak, Tuhan nggak ngomong. Tuhan ngomong, mari ini juga aku mencabut nyawamu. Maka apakah gudang-gudangnya, apakah dia dapat merealisasikan cita-citanya membuat gudang yang besar? Apakah masih dia bisa dapat nikmati hidupnya? Tidak. Habis perkara, sampai di situ, kalau para pemain bilang game over. Hidup kita ada awal, kita dilahirkan mulai permainan hidup, mulai perjalanan hidup, mulai sekolah. Tapi ingat, semua ada game over. Dan game over itu nggak tahu. Ada masih di kandungan sudah game over. Ada begitu lahir game over. Ada 2-3 tahun game over. Ada 12-13 sampai 15 tahun game over. Ada 80 tahun baru game over. Nggak tahu kapan game over. Yang tahu Tuhan. Tetapi kita dapat membantu memperlambat atau mempercepat. Kalau kita bermain-main dengan hidup kita, kita berkendaraan tidak berhati-hati, atau kita berkendaraan sambil misalnya minum alkohol, seperti banyak terjadi. Habis dia mabuk, dia bawa mobil, dia tancap gas, dia tabrak mobil, dia tabrak pohon. Karena ada kelakarnya, kurang ajar pohon ini. Gua lagi melaju kencang, dia tidak mau minggir. Kan terjadilah kecelakaan. Seperti siapa tuh? Buje. Motor kencang-kencang. Nggak tahu tuh mabuk sama apa, mungkin mabuk sama angin. Dia tabrak pohon. Padahal orang yang sangat terhormat. Ya, orang yang sangat terhormat. Jadi, mari kita berpikir hidup kita cuma sementara. Alkitab berkata bahwa hidup manusia itu perjalanan hidupnya terburu-buru dan lekas berakhir. Terburu-buru. Coba, apakah engkau
menghitung dan memikirkan, ya, gua udah 50 tahun, gua udah 40 tahun, gua udah 30 tahun. Berarti kalau hitung-hitungan Alkitab, kalau 30 tahun, kurang lebih sisa 40 tahun. Kalau tidak ada halangan dan rintangan, kalau tidak ada wabah, kalau tidak ada kecelakaan. Yang 55 tahun tinggal berapa tahun? 15 tahun doang. Kalau tidak ada aral melintang, tidak ada kecelakaan. Ya kan? Kalau kita berjaga-jaga, kita berhati-hati. Kalau tidak ada terjadi misalnya ada lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba Tuhan bilang, jangan ke mall ya, karena ada bom yang sudah dipasang. Jangan keluar dulu, ada suatu kejadian yang mau terjadi. Seperti Tuhan sering menyatakan kepada kita. Mengapa saya mengatakan semua ini? Karena kita sudah begitu terlena. Kata Tuhan, aku memanggil para tentaraku, aku memanggil mereka ke dalam perjamuan minum bersama dengan aku. Tapi hanya sedikit yang meresponinya. Sehingga aku mencari orang-orang yang miskin. Karena orang-orang kaya, para jenderal yang kaya-kaya diundang, tidak pernah mau datang, kata Tuhan. Sehingga aku memanggil orang-orang biasa saja. Karena pestaku harus penuh, kata Tuhan. Karena pestaku harus penuh. Jadi di dalam firman Tuhan ini, bahwa engkau akan menjadi landasan daripada bahtera akhir zaman. Ya. Dan kemudian 30 jenderal akan berdiri di hadapan Tuhan. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi, berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Berdiri di hadapan Tuhan. Coba kita lihat, kita kerucutkan lagi. Di dalam 1 Samuel pasal 1 Tawarim pasal 11 ayat 20 sampai 21. Ayat 20 sampai 21. Satu Tawarik pasal 11 ada 30 pahlawan Daud. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Ini 30 orang, 30 pahlawan Daud ini dikepalai oleh yang bernamanya Abisai adik Yoab. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Dan di antara ke-30 orang itu yang paling dihormati, orang itu ia paling dihormati. Ia menjadi pemimpin mereka, tapi ia tidak dapat menyamai Tribira. Lalu ada lagi 3 orang pemimpin utama, ya. Ya, ada lagi Tribira. Ya, jadi kita lihat 350, 30, lalu 3 orang. 30, lalu 3 orang. Posisi apa yang engkau inginkan untuk engkau capai? Jadi amat disayangkan kalau sampai selama ini engkau kemarin-kemarin udah susah payah, engkau nangis, engkau hujan-hujanan, kemana
Tuhan berada, ke situ engkau ikut. Lalu kemudian sekarang ini semua hal yang ada di dunia ini memalingkan pandanganmu dari rajamu, dari panglimamu. Untuk apa engkau capek-capek? Karena Tuhan katakan dia dapat memanggil orang yang lebih banyak lagi. Saya berbicara dengan tegas dan keras karena saya sayangkan apa yang sudah engkau dapat di kerajaan sorga. Jadi jangan sampai apa yang sudah engkau dapatkan dipindahkan kepada orang yang lain. Amat disayangkan kalau dipindahkan kepada orang yang lain. Karena panggilan ini adalah panggilan yang demikian mulia. Panggilan yang oleh Tuhan kita semua dipanggil. Apa artinya? Kalau kita tidak dijaga oleh Tuhan. Apa artinya kalau kita tidak dilindungi oleh Tuhan? Yang paling gampang kalau engkau ingin melihat bahwa betapa kasihannya manusia itu. Betapa tidak berharganya. Engkau lihat kelaparan di Ethiopia. Bagaimana anak-anak yang tinggal tulang dibungkus kulit. Merangkak. Di belakangnya diikuti oleh burung pemakan bangkai. Betapa nilai manusia tidak berharga. Engkau melihat saat Tuhan izinkan iblis membangkitkan ISIS. Engkau mau lihat mau orang Kristen, mau orang Islam, mau tentara, mau pejabat, digorok, ditembak, tidak ada nilai. Dibunuh massal, dibiarkan dengan begitu. Apa nilai manusia? Engkau melihat saat gempa bumi melanda suatu kota, 1 juta orang mati. Apakah mereka bukan orang-orang yang berharga? Orang-orang yang bernilai? Orang-orang yang kaya? Yang punya segala-galanya? Engkau melihat saat Tuhan izinkan tsunami menghantam Jepang. Apa yang dimiliki oleh mereka? Kapal, mobil, rumah hanyut. Tidak berarti apa-apa. Dan setiap kondisi dapat berubah kalau kita tidak tahu peranan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan ngomong bahwa apa? Kesejahteraan, kemelaratan kota itu terletak pada siapa? Pada kita. Kesuksesan bangsa dan negara ini, perdamaian, keamanan dunia ini terletak kepada siapa? Tentara Tuhan, jenderal-jenderalnya Tuhan. Jadi jangan bodoh iblis mengalihkan engkau hanya hal-hal yang kecil. Tuhan tahu engkau perlu gaji 10 juta, tahu dia. Engkau perlu kalau udah berumah tangga, gaji yang lebih gede, itu Tuhan tahu. Tapi apakah dengan semuanya itu, kita mau menghabiskan waktu kita hanya untuk hal itu? Saya katakan, Firman Tuhan bilang, mengertilah, bijaklah, jangan bodoh. Mengertilah, bijaklah, jangan bodoh. Coba engkau melihat banyak orang yang sekolah, ya, banyak orang yang sekolah, kerjanya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ilmu. Yang pertama, tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Pertama. Kedua, tidak sesuai dengan standar. Misalnya S1, S2, S-lilin. Kalau saya S-lilin. Tidak sesuai. Ada jemaat satu, dia lulusan sarjana kimia. Kerja di Danamon kemarin. Di mana kamu? Di Danamon. Bagian apa?
marketing. Aduh, pantas waktu kemarin dia diminta doain kepalanya pakai mahkota dunia. Iyalah, sakit mikirnya harus mencapai target. Gak mencapai target. Ya. Coba sarjana kimia. Ada lagi S1 akuntansi. Jadi kepala toko. S1 akuntansi. Jadi kepala toko. Gajinya enggak 3 jutaan. Jadi mari panggilan kita tuh luar biasa. Sudah waktunya engkau diberkati, Tuhan akan berkati. Asal perahu imanmu mampu memuat harta berkat yang diberikan oleh Tuhan. Supaya jangan kita jangan engkau diberkati oleh Tuhan. Tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu menyembah, membaca firman Tuhan. Kenapa? Waktunya habis karena duit terlalu banyak. Bingung mau ngabisinnya. Bingung menghabiskannya. Ya, tiap hari pergi ke mall. Jadi lupa. Kan bukan gitu kalau banyak duit kan. Ya, hari ini makan di sini, besok masih sedang makan. Udah ngomong lagi di meja. Besok kita makan. Karena sering traktir orang makan, orang juga sering panggil untuk traktir. Jadi terlalu sibuk dengan mentraktir dan ditraktir. Lalu datanglah Tuhan Yesus di awan-awan. Tuhan Yesus bilang, ayo cepat, Tuhan nanti tunggu makanan dulu. Pas makanan udah habis ketok pintu, Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu sering di mall dan di kafe. Ya mari, panggilan tertinggi diberikan. Raja di atas segala raja memanggil engkau. Ini adalah peringatan. Ini adalah peringatan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya untuk engkau, tapi untuk saya juga. Karena kata Tuhan, bukan awalnya yang dia lihat. Awalnya engkau hebat berapi-api. Di mana engkau dengar GP, ada buat ibadah, di situ Yesus ada, engkau begitu militan. Amin. Mau hujan, mau tidak hujan, mau gerhana tidak gerhana, engkau selalu mengejar di mana. Mau ada di Bandung, di mana-mana engkau kejar. Tapi sekarang diundang, gua gak mau datang. Diundang, dipanggil juga gak mau datang. Saya malu sebenarnya panggil-panggil undang-undang orang. Tetapi mari Tuhan mengingatkan kita. Waktu bisa sewaktu-waktu berubah. Ya. Contoh, kata Tuhan. Ya oke, diperhatikan kata Tuhan kemarin di Robinson terakhir. Bahwa Israel ini mengacaukan Indonesia. Loh, kaget kan? Orang Indonesia tergila-gila kepada Israel. Padahal Israel yang sesungguhnya mereka yang percaya kepada Yesus, bukan yang menentang Yesus. Saya mau tanya, orang Israel sekarang menentang Yesus nggak? Kalau dia menentang Yesus berarti apa? Antikristus. Kalau engkau menentang Yesus nggak? Kalau engkau apa? Murid? Ya itu, engkaulah Israel yang sejati. Amin. Mengapa? Mengapa seperti itu? Bukankah orang-orang kaya di Amerika itu orang Yahudi? Bukankah pemilik Freeport itu juga orang Yahudi? Mereka jadi kaya karena memeras seluruh kekayaan negara-negara miskin yang dianggap negara berkembang di seluruh dunia. Tetapi tentara Tuhan berdoa untuk memerdekakan
untuk supaya negara kita menjadi sama seperti Amerika. Amerika boleh turun, Indonesia harus naik. Amin. Jadi Israel itu kita, engkau itu Israel. Bahkan engkau murid, engkau anak bapamu di sorga. Amin. Kita anak bapak kita di sorga. Dan hebatnya lagi, Yesus memanggil engkau, hai bangsawan-bangsawanku. Siapa pernah dengar engkau dipanggil Yesus sebagai bangsawannya? Nah, kalau engkau tidak terus-menerus menjaga kebangsawananmu, maka kebangsawanmu akan berubah menjadi bangsawan. Dia kata Tuhan, bangsat lu. Gua udah kasih lu kota, gua udah angkat lu jadi raja, gua udah jadi engkau jenderal. Tapi apa balasanmu kepada saya? Aku sudah mati bagi engkau. Aku sudah mencucurkan darahku karena engkau. Aku pakai mahkota duri menggantikan engkau. Aku ditombak menggantikan engkau. Aku dipecut sampai hancur menggantikan engkau. Aku jatuh bangun memikul salib menggantikan engkau. Apa balasanmu kepadaku? Apa balasanmu kepadaku? Karena kitalah yang harusnya disakiti. Karena dosa seringkali kita berpikir tentang hal. Tangan kita lah yang harusnya dipakul. Karena seringkali kita mengerjakan hal yang tidak benar, tidak baik. Kaki kita lah yang harusnya dipakul. Karena seringkali kaki kita membawa kita kepada hal-hal yang berdosa. Kita lah yang harus diludahi. Karena kita banyak membuat hal-hal yang mempermalukan diri kita sendiri. Tetapi kata Yesus, aku sudah menanggungnya semua untuk engkau. Apa balasanmu? Apa ucapanmu kepadaku? Aku sudah menghampakan diri. Aku menjadi orang yang berdosa supaya engkau tidak berdosa. Aku menjadi orang yang kosong supaya engkau menerima kehadiran Tuhan. Aku sudah memiskinkan diriku agar engkau menjadi kaya. Mari kita ingat kembali pengorbanan. Mari kita ingat kembali kasih. Mari kita ingat kembali betapa besar kasih sayang yang Bapamu sudah tunjukkan kepadamu. Kasih sayang yang Bapamu sudah berikan kepadamu. Engkau saat ini sudah diangkat tinggi-tinggi. Tuhan mau agar engkau berperan, bukan hanya berperan bagi kotamu. Bukan hanya berperan bagi bangsamu. Tuhan mau agar engkau berperan di antara bangsa-bangsa di mana firman Tuhan berkata bahwa supaya engkau menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita dipanggil menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita semua dipanggil. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan menghina kasih karunia-Nya. Jangan menganggap rendah hak kesulungan. Jadi raja itu hak kesulungan, ya perhatikan. Jadi raja ini hak kesulungan. Menjadi pemimpin bangsa-bangsa, ini hak kesulungan. Orang lain di sana cuma pendetanya khotbah tentang hak kesulungan tapi nggak mengerti. Hak kesulungan itu. Nah, tetapi Tuhan mengingatkan dan menerangkan kepada kita. Oleh karena itu, mari para saudara Tuhan, kalau masih ada waktu, ingatlah pengorbanan Yesus untuk engkau. Kalau masih ada waktu, jangan habiskan uang minamu hanya untuk hal yang akan binasa. Tetapi sediakan waktu untuk hal yang kekal. Sediakan waktu untuk Tuhan. Mari tetap bangkit dari keterpurukanmu. Karena Tuhan katakan bahwa sumbu yang memudar dia tidak padamkan. Ya.
Kita yang sudah terkulai tidak akan dipatahkan oleh bunga. Bulu yang terkulai tidak Tuhan patah. Tuhan mau kita bangkit. Bangkit. Jangan jabatan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu dipindahkan kepada orang lain. Jangan kotamu dipindahkan kepada orang lain. Jangan kepangkatanmu dipindahkan kepada orang lain. Jangan dipindahkan. Kenapa? Kalau engkau wali kota, engkau tidak bekerja dengan benar, bisa kayak Ahok. Belum kerja nggak benar, gue pecat. Gitu kalau kita juga kerja nggak benar, bisa satu kali ingatkan, dua kali ingatkan, tiga kali ya udah. Coba perhatikan, ya, engkau berandai-andai, kita berandai-andai, ya, perhatikan kita berandai-andai, bahwa semua pemimpin yang ada di dunia ini mereka dipilih untuk 5 tahun. Jokowi 5 tahun, SBY 5 tahun, Obama 5 tahun, para Perdana Menteri 5 tahun. Coba bayangkan engkau pemimpin Indonesia, engkau sekarang jadi Jokowi. Engkau sekarang berandai-andai engkau Jokowi atau engkau wali kota Tangerang atau engkau gubernur DKI. Coba engkau berandai-andai. Semua fasilitas engkau mengatur begitu banyak pegawai negeri, engkau mengatur anggarannya, engkau mengatur semua keamanannya dan sebagainya, semua ada di tangan engkau. Coba engkau bayangkan, berandai-andai supaya pada waktu engkau merasa gimana, enak gak ya? Kemanapun engkau mau pergi, ke Jakarta mau dikawal. Kemanapun engkau mau pergi ke Indonesia, ada pesawat khusus, ada kendaraan khusus, ada banyak istana yang disediakan kepadanya. Ada banyak istana hanya untuk 5 tahun. Bayangkan engkau raja kekal selama-lamanya. Coba. Engkau pemimpin Indonesia kekal selama-lamanya. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 50 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tetapi kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Semua manusia sedang antri kemana? Sedang antri kemana? Ke neraka atau ke surga. Yang pertama antri dulu rumah duka. Yang kedua baru penjurusan. Bergantung dari jurusan yang kau pilih. Ya. Sekolah di kerajaan surga untuk menjadi sama seperti Yesus, atau sekolah di kerajaan iblis untuk menjadi sama seperti iblis. Lulusan terbaik jadi pemimpin di neraka. Lulusan terbaik kerajaan surga jadi pemimpin di surga, sama. Ayo, sama. Dan saya tahu bahwa kita semua di sini anak-anak Tuhan, para bangsawan, para raja, para panglima wilayah yang cerdik. Ya, dan tulus, enggak bodoh dibodohi sama setan. Mengapa? Coba kau lihat, setan ingin Yesus agar jangan pergi di kayu salib, agar Yesus jangan menjadi anak Allah yang benar, anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Barang siapa anak Allah, ia dipimpin oleh Roh Allah, bukan dirinya sendiri.
Iblis bilang, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini jadi roti lalu makan. Maksudnya apa ini? Iblis akan menggoda engkau hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang lahiriah, hanya memikirkan uang, hanya memikirkan makanan. Ini baru step pertama. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini jadi roti lalu makan. Jika engkau jenderal Tuhan, jadikanlah waktu ini untuk apa? Untuk roti. Habisin untuk roti. Gak usah ingat sorga. Tuhan baik. Perhatikan, ini adalah skenario iblis untuk kita semua. Ini baru level pertama. Kata Tuhan apa? Kata Tuhan apa? Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi harus melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ingat, engkau butuh firman. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, mau binasa? Mau binasa atau mau selamat? Selamat. Kalau mau selamat, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, simpan firman Tuhan dalam hati, lakukan. Mari para jenderal Tuhan, kembali ambil posisi. Kembali ambil posisi. Pilihan ada di tangan kita. Ya, pilihan ada di tangan kita. Adalah kesempatan. Mari kita bangkit. Oke, mari kita berdoa.